Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam cerdas, salam rahayu buat dulur-dulur semuanya. Mungkin di kalangan spiritual ataupun supranatural, atau kita belajar tentang ilmu kegaiban itu, kalau kita dengar yang namanya alas purwo itu, seakan-akan kita juga kembali memori kita ke mitos-mitosnya yang sangat mencekam, yang di situ tempat wingit, jalmo moro jalmo mati. Jadi buat teman-teman yang baru mendengar ataupun baru tahu ceritanya, ya alangkah baiknya teman-teman itu datang langsung ke sana, datang langsung agar lebih paham, lebih tahu tentang keadaan sebenarnya di sana. Tujuh tahun lalu pertama kali saya itu masuk ke Alas Purwo, sekitar tahun 2017-an. Itu waktu itu saya masih perjalanan di Gunung Lawu. Jadi, Gunung Lawu itu saya dapat dari simbah saya, disuruh ke timur. Ke timur itu kemana kan saya juga bingung. Cuma dari perjalanan yang saya lalui, ternyata saya sampai Alas Purwo. Itu masih jalannya tidak seperti sekarang, jalannya dulu. Cuma namanya saya belum kenal, saya itu belum tahu Alas Purwo itu seperti apa. Saya sendiri juga tidak pernah cari-cari di Google atau tentang mistisnya atau tentang mitosnya Alas Purwo. Ya, kenyataannya saya berangkat ke sana. Ya, sering mendengar juga. Waktu berangkat itu kita tanya tentang Alas Purwo. Ya memang mitosnya luar biasa, dari mulut ke mulut. Bahkan orang-orang spiritual tuh bilang kalau Alas Purwo itu kerajaan jin, tanah Jawa itu ada di sana. Dan juga di sana itu tidak semua orang bisa masuk, harus melalui pintu-pintu tertentu, harus melalui juru kunci tertentu. Itu juga ada juga. Kalau sampai mendengar cerita itu belum pernah ke sana, ya apa itu kurang afdol atau kurang pas gitu. Jadi Alas Purwo itu sebenarnya tempatnya sangat luar biasa. Tempatnya sangat luar biasa. Pertama saya kali masuk, saya merasakan angin Alas Purwo. Itu sangat luar biasa. Dan Alas Purwo itu memang tempat yang sangat bagus untuk perenungan diri atau untuk semedi atau meditasi. Karena apa? Karena tanah di Alas Purwo itu mengandung 4 unsur tanah. Jadi
Jadi di saat kita duduk di atasnya, maka tubuh kita itu seperti netral. Energi-energi negatif dalam diri kita itu otomatis netral. Dan ketenangan itu mudah didapat. Apalagi orang-orang yang sering mendengar mitosnya, kalau ke sana itu seru. Nanti dia mengingat-ingat, ada rasa takutnya, ada rasa was-wasnya kan gitu. Dan yang saya alami di sana itu ya memang membawa perubahan dalam hidup saya. Itu 360 derajat. Kesadaran itu bisa kembali mutlak di saat saya sudah melakukan perenungan di sana. Cuma jalur yang saya lalui kan masuk dari pintu masuk itu ke situs Wiwitan, masuk lagi ke Pancur, masuk lagi ke Sendang itu untuk mandi itu, terus masuk ke Gua Istana, Gua Mayangkara, Gua Padepokan gitu. Jalur saya di situ aja. Jadi kalau kita membahasnya tentang gaib, ya kita nanti kalau ke sana hanya jadi sebuah cerita tentang gaib-gaib. Tapi kalau kita ke Alas Purwo itu memang mau mencari kesadaran diri kita, di sanalah tempat yang paling luar biasa buat panjenengan untuk introspeksi diri. Itu sangat luar biasa Alas Purwo. Makanya teman-teman kalau mau jalan-jalan ke Alas Purwo, disiapkan niat dan tujuannya. Tujuannya untuk apa? Nah, di sana itu untuk tujuan apa saja ya bisa. Banyak orang di sana itu nyari pusaka ya banyak. Untuk pesugihan ya banyak. Cari kodam ya banyak. Ilmu-ilmu leluhur ya banyak. Makanya banyak orang kesurupan di sini. Dan kalau kita masuk ke area dalam Alas Purwo itu memang hutannya hutan bambu. Jadi hutan bambu itu kayak nggak tahu arah. Makanya banyak orang tersesat di sana itu gara-gara itu. Bukan gara-gara banyak jinnya di sana. Dan ini kalau kita mau cerita tentang pengalaman saya pribadi. Kalau pengalaman orang-orang lain ya monggo. Kan pengalaman kita pribadi. Jadi sebuah tempat yang dianggap sakral, yang dianggap mistis, yang dibumbui mitos-mitos yang luar biasa, itu sebenarnya tempat yang sangat bagus untuk bermeditasi. Karena apa? Dulu banyak orang-orang besar yang duduk meditasi di sana. Nah, biar tidak dirusak, biar selalu terawat, makanya dibumbui mitos-mitos agar tidak semua orang itu masuk ke sana. Sebenarnya itu kalau Alas Purwo itu, kalau sampai nyarinya gaib-gaib, ya sampai nggak akan ketemu. Jadi situlah saya mulai pertama dari situs Wiwitan ke Pancur, terus naik ke Gua Istana dan Gua Mayangkara. Memang tempat paling spesial untuk saya memang di Gua Mayangkara. Karena di sana itu tempatnya lebih tinggi, ketenangannya dapat, terus nggak pengap,
duduk untuk bermeditasi itu memang benar-benar luar biasa. Gua Mayangkara itu yang naiknya pakai tangga itu Gua Mayangkara. Jadi dulu memang jujur saya itu ya senang wiritan. Pas masuk pertama itu lagi belajar ilmu hikmah saya. Karena saya penasaran, pengen melihat makhluk gaib. Sama teman-teman semua rasakan itu. Katanya buka mata batin ini itulah untuk melihat makhluk-makhluk gaib gitu. Nah itu saya juga mengalami itu. Makanya kenapa di saat teman-teman itu chat saya atau apa minta dibukakan mata batin, pasti saya kasih tahu yang sebenarnya. Hal yang gaib dan yang nyata itu adalah diri kita sendiri. Kita masuk ke dalam hutan, kita masuk ke dalam gua, itu sama saja masuk ke dalam diri kita sendiri. Kita memahami diri kita sendiri. Seangker-angkernya Alas Purwo itu kan masih angker diri kita, kan gitu. Sehebat-hebatnya Raja Iblis itu kan masih hebat iblis yang ada dalam diri kita. Seganas dan sebesarnya makhluk siluman kayak atau apa itu kan masih besar apa yang ada dalam diri kita. Dari situ kita masuk untuk mendalami atau mengkaji diri kita itu. Dan memang saya tidak ketemu maksudnya makhluk-makhluk gaib di sana itu saya nggak ketemu. Bahkan di samping kanan dia banyak yang kesurupan waktu, tapi ya saya sendiri nggak ketemu gitu. Memang nggak menemukan hal itu. Cuma memang dari Purwowiwitan di situ timbul kesadaran dalam diri saya harus memulai awal lagi. Konsep-konsep atau pola pikir saya yang nyatanya dulu saya masih kebingungan lah, makanya itu saya mau bangkit dan merubah konsep pikiran saya, konsep hidup saya, perjalanan hidup saya, memulai awal lah. Itulah yang saya lakukan, saya berubah 360 derajat. Tidak ingin mencari lagi, tapi ingin memahami. Saya memang mau kembali jadi orang Jawa, karena saya besar di Jawa. Lah Jawa yang saya pahami itu adalah Jawa yang paham. Namanya Jawa itu kan paham. Yang Jawa nih kalau paham bisa memahami. Itu saya menggali banyak pemahaman di dalam Alas Purwo itu tadi. Yo pakai sajen, yo biasa kita kan bersyukur ke alam gitu loh. Alas Purwo itu kan juga alam gitu loh. Cuma nggak seangker mitosnya gitu, nggak seangker mitosnya. Dan mungkin sekarang nggak seperti dulu lagi. Sekarang lebih indah Alas Purwo itu karena sudah dibangun, sudah listrik masuk. Kalau dulu belum, dulu bawa lilin. Kalau sekarang sudah listrik masuk, pantainya ya bagus. Nah di situ apa yang kita dengar? Kalau kita hanya mendengar saja, apa yang kita lihat kalau kita hanya melihat saja, tapi kita tidak mampu membaca sesuatu yang kita dengar, kita lihat, itu ya akan jadi omong kosong. Kita hanya akan cerita ke sana ke sini. Alas Purwo itu tempat terbaik kalau sampean ingin merenungkan diri sampean.
kalau sampean ingin kembali ke diri sampean, dimana di saat sampean di gua ataupun di tengah hutan, di situ sampean merenung, bermeditasi, berpikir tentang diri sampean, itu sangat bagus. Kalau tentang mitos di sana kerajaannya jin kayak apa, ya sana memang kerajaannya jin dulu, tempat pelarian orang-orang yang bermasalah gitu. Orang-orang yang hidupnya bermasalah ke sana untuk diam, akhirnya keluar bisa lahir kembali dengan konsep barunya kan gitu. Itu kalau tentang Alas Poro. Dan memang yang tempat saya luar biasa kan itu Alas Poro, karena itu titik awal kebangkitan dari spiritual saya, ataupun titik awal saya seperti ini itu adanya di Alas Poro. Bukan karena saya ketemu leluhur-leluhur, enggak. Bukan karena saya mendapatkan kesaktian dari Alas Poro, enggak. Bukan saya ketemu jin setan di Alas Poro, enggak. Purwo Wiwitan, mengawali cerita pada diri kita, memulai konsep baru pada diri kita, meninggalkan konsep-konsep lama yang tidak ada gunanya. Kita bangun, di situ kita mati, masuk ke dalam tanah, kita mati, kita keluar lagi dengan jiwa baru ataupun konsep hidup baru. Jadi tidak seangker mitosnya itu. Di sana itu tanahnya paling bagus untuk gitu. Kalau ada mitos di sana ada ini. Ya paling yang cerita itu kan ya orang sing goib. Cuma ya banyak memang yang bercerita seperti itu banyak. Tapi ini pengalaman pribadi saya seperti itu. Ya kalau ular saya pernah ketemu, ular, rusa, teng gitu. Kalau harimau memang belum, karena tidak keluarnya tidak bisa ditentukan kalau harimau. Karena yang banyak itu harimau pohon. Jadi situlah kita mengkaji sebuah perjalanan, di mana perjalanan itu tidak menjadi sebuah cerita yang menakutkan untuk orang lain, tetapi cerita itu bisa memberi edukasi untuk yang lainnya. Seangkernya Alas Poro, seangkernya Gunung Lawu, seangkernya Gunung Semeru, atau seangker-angkernya tempat di alam semesta ini, yang paling angker itu adalah diri kita sendiri. Sampai boleh resapi, boleh cermati, boleh camkan. Lahirlah kembali dalam konsep pikiran yang baru, munculkan sejarah baru, bangun jiwa raga yang baru pada diri sampean. Disitulah sampean berarti memahami yang namanya Purwo Wiwitan. Salam